Perkenalkan, saya Aditya Wisnu dari kelompok 3 ingin memperkenalkan cara pembuatan untuk uji LSP, yaitu membuat kupingan lampu CB. Ya, kita diberikan sebuah gambar kerja, lalu kita kerjakan dengan tahap awal seperti ini, membuat lingkaran. Setelah itu kita langsung proses jadi seperti ini. Setelah itu kita lakukan proses solid dengan ketebalan 10 seperti di gambar. Setelah itu kita lakukan tool pathing dengan kontur, facing. Kali ini kita menggunakan kontur dan facing dulu. Untuk surface high speed kita gunakan untuk proses pemakanan luar. Kita setting dulu untuk surface high speed dengan kedalaman 10 serta pemakanan deep cut 0,5. Ya, ini merupakan proses pengerjaannya dalam melakukan kontur bagian dalam serta bertingkat di bagian dalam. Dan ini merupakan proses akhir untuk pengerjaan dalam pemrograman menggunakan surface high speed untuk mengerjakan bagian luar serta melihat bentuk dan hasilnya. Ya, itu merupakan hasil setelah melakukan tool pathing dengan surface high speed. Setelah itu kita save. Di bagian kiri ada logo G1, lalu kita masuk cari folder yang akan digunakan untuk menyimpan, lalu klik centang. Setelah menunggu beberapa saat akan muncul G-code tersebut. Kita cek sampai bawah apakah ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada, kita lakukan silang karena sudah otomatis tersimpan. Pertama-tama kita lakukan setting pahat dengan cara memasang sentrofik dengan cara menekan tombol putih lalu pasangkan sentrofik pada arbor. Setelah itu tekan MDI, command, tekan M3 input, S400 input. S merupakan kecepatan dari gerak sentrofik tersebut. Setelah itu tekan MPG untuk menggerakkan sumbu X, Y, dan Z untuk mendapatkan titik nol dari cekam. Jika sentrofik sudah sejajar, maka kita masukkan pada position, lalu kita pencet sumbu X lalu shift untuk mendapatkan titik nol sumbu X. Lalu kita pindah untuk menyeting nol sumbu Y dengan cara menggeser sentrofik pada sumbu Y, lalu kita tabrakan sentrofik sedikit demi sedikit untuk mendapatkan posisi yang sejajar. Setelah sejajar, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, tapi kita menekan sumbu Y lalu shift. Setelah itu kita, karena berada di kuadran 1, kita mesin zero dulu untuk menaikkan sumbu Z. Mesin zero Z sih. Mesin zero sih Z. Cuma mesin zero. Setelah itu tekan mesin zero Z untuk mendapatkan posisi agak ke atas. Setelah itu posisikan X5 dan Y5 karena berada di kuadran 1 untuk mengecek titik tengah pada cekam apakah sudah titik nol yang tepat atau bukan.
Setelah cocok, X dan Y di angka 5 karena untuk menempatkan posisi sentrofik pada titik tengah cekam. Kenapa bisa ditambahkan angka 5? Karena angka 5 tersebut didapatkan dari setengah sentrofik. Setelah itu pencet offset ke work, lalu masukkan sumbu X dan Y yang sudah dinolkan tadi dengan cara X0 measur, Y0 measur. Setelah itu masukkan M3 dan S400 pada MDI command seperti awal tadi. Setelah itu lakukan cycle start untuk mendapatkan titik 0 pada cekam kedua. Jangan lupa pencet tombol MPG sebelum melakukan pemrograman titik 0. Lakukan sama seperti tadi, tapi karena di sini pada cekam 2 dipasang jig, jadi kita lakukan pemrograman titik X dan Y di jig tersebut dengan cara menetapkan sentrofik ke bagian X dan Y pada jig tersebut. Jika sudah sadar, kita lakukan hal seperti yang awal tadi dengan menekan position X, shift. Y, shift. Setelah itu kita cari sumbu X, karena kita memulai dari sumbu Y, maka kita sekarang cari sumbu X. Cara sama seperti yang dilakukan pada cekam 1 tersebut, tapi sekarang dilakukan pada di cekam 2. Belum. Lakukan settingan yang sama seperti tadi, yaitu masukkan X0 Y0 pada G59. Sekarang kita lakukan pemasangan benda kerja pada cekam pertama. Pasangkan benda kerja kedua pada ragum 2 di atas jig. Siapkan Z0 center untuk menyeting setting 0 sumbu Z. Sebelum melakukan pemrograman sumbu Z, kita ganti arbor terlebih dahulu dengan menggunakan end mill diameter 6. Pertama tekan M manual, lalu tekan tombol putih, kemudian copot cekam, copot arbor, kemudian ganti menggunakan arbor end mill 6. Setelah itu pasangkan Z0 center pada benda kerja. Setelah itu setting sumbu Z untuk mendapatkan titik 0 sumbu Z dengan cara menentukan end mill pada Z0 center. Kita masukkan titik 0
sumbu Z dengan cara tekan offset, kemudian pencet offset lagi, lalu masukkan pada posisi ke-8 atau H8 dengan cara P, posisi yang sama seperti tadi ditambahkan 50. Kenapa ditambahkan 50? Satu putaran sentrofik ini saya Oh ya, karena agar mendapatkan satu putaran sentrofik. bisa tekan Pak. Belum masuk. Setelah itu mesin zero Z. Kemudian ambil Z0 center, lalu pindahkan pada ragum 2 untuk mendapatkan sumbu Z pada ragum 2. Jika sudah melakukan titik nol pada program pada ragum 1 dan ragum 2, kemudian masukkan program dengan cara tekan program, kemudian edit, kemudian pilih UDIS. Setelah itu pilih copy pro, tekan yes, kemudian pilih program yang akan dilakukan, kemudian tekan copy to DNC. Jika sudah ada tulisan copy completed, tekan DNC, kemudian return. Setelah itu return lagi, kemudian lakukan DNC, lalu yes untuk melakukan proses pengerjaan. Cycle start. Jika sudah yakin, kemudian tekan cycle start. Bentar. Masa waktu yes. Dorong. Langsung kabeh. Iya.